Mas Hasto, Anda sempat katakan tadi bohong adalah strategi. Strategi, artinya gini, kebohongan seperti yang tadi Anda sudah jabarkan, berulang kali dilakukan, artinya bisa dikatakan gini, PDIP ketipu abis-abisan. Kalau kata orang, kalau orang baik itu biasa ketipu. tapi ya buat kita nggak ada masalah. Karena kami politik kan diajarkan pada nilai-nilai kebenaran itu. Maka mengapa di dalam filosofi wayang, seorang raja yang paling bijaksana, itu namanya Pandu Dewanata, itu darahnya putih. Karena dia melambangkan suatu lambang yang paling agung dari seorang pemimpin, itu tidak bohong. Jadi ketika kami katakanlah dibohongin seperti itu, kami tenang-tenang aja. Karena itu bukan di kami. Itu kepada orang yang berbohong. Dan akhirnya rakyat yang menilai. Pada akhirnya, apakah seorang pemimpin betul-betul membangun karakternya. Dan dengan karakter itu dia menjadi suri toladan. Yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Atau karena demi ambisinya, bohong pun dilakukan. Buat kami nggak ada masalah. Mas Hasto gini, di program yang sama Livian Point waktu itu saya ngobrol sama Mas Thomas Lembong, sempat bareng sama Pak Jokowi juga, tapi beliau sempat ngomong gini, Pak Jokowi itu berubah luar biasa setelah memimpin terutama di periode kedua. Dia bukan lagi Jokowi yang dulu, ketika dulu bersama dengan Mas Thomas masih jadi wali kota Solo, bahkan jadi presiden di awal-awal. Mas Hasto ngerasa perubahan itu gelagatnya berubah sejak kapan? Kalau saya itu pada awal periode kedua, saya lihat itu ada acara di Papua. Loh kok aspek-aspek pencitraan masih dikedepankan. Nah padahal saya ketika periode pertama, saya kan menjadi deputi tim transisi. Saat itu saya membawai oil and gas. Saya ditanya Pak Jokowi, mafianya gimana? Mafia migas, termasuk mafia import. Saya jawab, nggak ada Pak mafianya. Loh kenapa? Kaget beliau. Karena mafianya adalah istana sendiri. Oh ya? Tanpa campur tangan dari penguasa, nggak mungkin ada mafia. Artinya hukum, Pak Jokowi lah yang harus membuat hukum itu sebagai jalan menciptakan keadilan agar tidak ada mafia. Itu saya laporkan secara resmi. Tertulisnya ada. Maka tugas Pak Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi agar istana tidak bisa disalahgunakan, dan itu senafas pada tanggal 17 Oktober 2014 sebelum beberapa hari Pak Jokowi dilantik sebagai presiden. Setelah Jumatan kami makan bertiga, Ibu Mega, Pak Jokowi, saya sebagai saksi. Lalu Pak Jokowi nanya, Bu, apakah ada arahan bagi saya sebelum dilantik? Jawab Ibu, Dek, ini dari Bapak saya. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi gemerlapnya. Tetapi kenali sisi gelap itu, maka Dek Jokowi akan jadi pemimpin. Nah, kemudian saya melihat ketika pembukaan Asian Games, yang naik motor itu berubahnya makin kepada egosentrisnya itu makin dominan. Termasuk upaya-upaya untuk memperpanjang kekuasaan.